Apakah yang namanya cukup? Nah, Nah, itu yang dia. mana yang namanya Bener. cukup buat hamba Tuhan? Jadi Bener. ketika akhirnya yang satu bilang, saya tuh mesti kerja. Kenapa? Karena ini nggak cukup. Hamba Tuhan yang dengan tanggung jawab sebegitu besar masih mengelola bisnisnya, masih mengelola pekerjaannya. Nah, pandangan pastor bagaimana? Saya melihat 10-20 tahun lagi ketika Jonathan benar-benar menanggapi panggilan hidupnya, sepertinya akan mirip seperti Pak Gideon gitu ya. Oh gitu ya? Depannya ada evangelisnya. EV. Atau mungkin bahkan. Tapi kok saya melihatnya gini ya Pak ya. Hah. Nanti itu kan suka ada ya di Iya. dalam ibadah itu yang khotbahnya relay. Iya, iya. Jadi satu khotbah gitu ya dibagi dua. Ah. Kayaknya sama evangelis Nathan nanti. Enggak dong. Ya amin. Kok Amin enggak ya? dong. Amin. Kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa Iya. kan. Iya. Hari ini Sobat Raida kita tuh bener-bener apa ya, kepengen banget, geli gitu ya. Kepengen dibahas gitu loh. Gelar pendeta itu kualifikasinya apa? Bukan Iya. karena kita kepo ya Sobat Iya. Raida, tapi kan ya sama seperti gelar misalnya nih ya, arsitek berarti setelah sekolah, Iya. dokter itu Iya. harus sekolah lalu juga praktek juga. baru dikasih Mungkin dokter. juga ada Sobat Radio yang bingung, ini perasaan kemarin beliau ini masih evangelis deh. Kok sekarang dipanggilnya pastor? Atau mungkin sudah ada dari pendengar yang Iya. terpanggil nih Jo. Iya. Saya ini kepengen jadi pendeta, tapi apa ya alurnya supaya ke sana? Atau mungkin ada yang tanya juga Pak, Apa tuh? udah sekolah STH pasti jadi pendeta gak sih? Hari ini supaya nggak makin banyak pertanyaan, kita akan ngobrol sama Pastor Alex Nanlohi. Dari mana nih, Betul, Jonathan? dari Perkantas Jakarta. Shalom Pak Alex, halo. Halo. Halo, shalom. Terima kasih Pastor Pak Alex Jonathan, sudah Pak join. Nathan, Ya. Sobat Bakra Yuda. Yeay, kabarnya gimana Pastor Alex? Baik? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di kondisi yang seperti ini tuh yang penting sehat gitu ya. Benar. Yang penting Iya, bisa betul. jaga protokol, bisa jaga kondisi. Wah, itu kita udah satu kabar yang sukacita Iya. ya, Jo, ya. Benar banget. Pastor Alex, hari ini kita bicara tentang Iya. gelar pendeta, kualifikasinya apa. Tapi yang bikin saya penasaran nih, Jo. anak muda nih Pastor, zaman now itu ketertarikan untuk jadi pendeta itu banyak atau stabil atau sama aja atau bahkan menurun nih Pastor? Kalau boleh tahu nih, menurut menurut Penerawangan. pandangan Pastor Iya. Alex. Saya sendiri memang nggak punya data pasti untuk hal ini, tapi kalau ditanya, ya saya sih melihat di sekolah-sekolah teologi masih Ya. banyak anak-anak muda yang menyerahkan diri dan jadi hamba Tuhan. Jadi saya boleh katakan ya tetap ada gitu ya. Gimana kalau bilang naik atau turun? Ya mungkin kita perlu survei yang mendalam, tetapi saya tetap bersyukur Tuhan memanggil anak-anaknya untuk dibentuk Wow. jadi hamba Tuhan sih. Puji Tuhan. Oke, Puji Tuhan. seperti Wah, itu. bikin tenang ya. Minimal tuh anak-anak kita ntar ada yang ngajarin gitu ya. Kalau kita nggak jadi, kalau kita nggak anu gitu, kalau kita Ya nggak apa? khotbah gitu Ya. misalnya, Hmm. kan ada teman-teman kita yang ntar ngajarin anak kita gitu. Puji Tuhan. Kabar baiknya tuh ya Sobat Raida. Jadi bukan yang musiman gitu ya. Tahun sekian, hits banget. Terus sekarang agak sepi yang sekolah Alkitab gitu. Tapi stabil lah. Ada yang kuliah. Gitu. Bukan tren ya. Tapi balik lagi ke topik deh Pak Alex. Gelar pendeta itu kualifikasinya kayak gimana sih untuk disebut seorang pastor gitu loh? Iya. Apa sih? Kok ada yang membedakan gitu kan? Saya sempat mikir loh Pastor. Oh mungkin EV dulu. Baru PDP dulu, baru PDM, baru PDT. Saya tuh sempat mikir kayak gitu tuh Pastor. Itu kayak ini ya, jabatan ya? Iya kayak gitu. Kalau menurut Pastor? Pak Alex sendiri gimana? Nah, kita mungkin perlu untuk mulai dengan melihat bahwa di Alkitab tuh nggak ada ya istilah pendeta. Jadi menarik kalau kita perhatikan di dalam Alkitab justru istilah yang dipakai untuk orang yang memimpin jemaat itu dipakai istilah gembala, dipakai istilah penilik jemaat, dipakai istilah penatua dan diaken. Jadi mungkin itu dulu yang kita harus pahami bahwa di dalam jemaat Tuhan pada masa-masa di Alkitab awalnya, khususnya Perjanjian Baru, kita tidak bertemu dengan istilah pendeta. Tetapi orang yang memimpin jemaat itu digambarkan sebagai seorang tadi ya, gembala, penilik, sehingga kalau kita mau mencari kualifikasinya di Alkitab pendeta, ya perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang kualifikasi penilik jemaat, gembala. Nah, itu banyak ayatnya ya, dan kita bisa melihat salah satunya yang terkenal adalah di 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7, lalu dilanjutkan lagi di awal kitab Titus juga ada.
Nah, ini mau menunjukkan bahwa pendeta itu adalah pemimpin jemaat, orang yang kalau ditanya kualifikasinya yang pertama dan terutama yaitu mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi jemaat milik Allah. Ya. Jadi makanya di dalam prosesnya kalau kita lihat, karena ini adalah panggilan Tuhan, ada kualifikasinya. Kualifikasinya itu harus logikanya gini ya, dapat konfirmasi juga dari jemaat Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sama yang memimpin, Tuhan yang sama yang memiliki jemaat, maka harusnya konfirmasinya bukan cuma dari yang dipanggil, tetapi dari jemaat yang nantinya dia akan melayani. Ya. Nah, karena itu secara sederhana ya, kalau kita lihat di Alkitab, saya ambil satu ayat lah ya, 1 Timotius 4 ayat 16. Di dalam bagian ini Paulus berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, kualifikasi yang sangat dasar sebagai pemimpin jemaat adalah punya ajaran yang benar. Ya, ajaran itu berkaitan dengan ajaran yang benar, bukan ajaran yang palsu, bukan ajaran yang sesat. Dan yang kedua, awasilah hidupmu itu berkaitan dengan hidup yang baik. Ya. Jadi ini dua hal, benar berkaitan dengan ajaran, baik berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan karakter. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, baik di 1 Timotius 3, di Titus pasal 1, itu kualifikasinya pemimpin jemaat itu selalu berkaitan dengan dua hal ini. Pengajaran dan tentunya hidupnya ya, moralitas dan karakternya. Kira-kira begitu secara sederhana. Baik. 2 poin ya, pengajaran dan moralitas hidupnya. Kalau pengajaran berarti nih ya, kalau boleh saya mikir nih Jonathan ya, berarti kan juga harus kalau boleh kalau bisa ngajarin jemaat, isi kepalanya juga harus isinya firman dan dalam sekali. Berarti ya pendeta harus sekolah Alkitab berarti ya, Pak Alex ya? Kayak gitu, Pastor. Nah, ini kita perlu coba lihat juga dalam sejarah. Mungkin kalau bicara institusi formal ya sekolah. Tetapi juga kita harus terbuka melihat bahwa yang paling penting adalah orang yang mendalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi di masa-masa yang lalu kita pun terbuka dan melihat beberapa pendeta yang mungkin di waktu generasi yang lalu ada yang tidak punya kesempatan sekolah formal, tapi jadi pendeta juga gitu ya. Nah, tapi di masa sekarang ketika kita melihat juga sudah banyak institusi formal yang menolong hamba Tuhan dibentuk dalam pengajaran, maka beberapa gereja, atau mungkin kalau saya boleh katakan sebagian besar gereja lah saat ini, melihat bahwa pendidikan teologi formal menjadi syarat utama seorang untuk mengajar atau menjadi pendeta. Ya, tapi dalam realitanya juga kita harus lihat gitu ya, bahwa yang paling penting adalah dia memahami Alkitab, memahami kebenaran, karena itu yang akan diajarkan. Nah, jadi itu di situ saya pikir kita harus lihat titik temunya. Oke, jadi tetap perlu untuk sekolah. Intinya belajar gitu ya. Iya. Tapi menarik tadi Pak Alex bilang gitu ya. Pokok pertama itu dipanggil sama Tuhan. Nah, ini Pak Alex, kalau misalnya dipanggil Tuhan, tapi saya nggak mau sekolah, gitu kan. Untuk pastor, gelar pastor, enggak deh, saya gini aja deh. Yang penting saya bikin kayak kelompok doa. Oke. Nah kalau kayak gitu, gimana Pak Alex? Ya memang kalau bicara panggilan, saya sih menghayati gini. Kita orang Kristen suka ngomongnya panggilan-panggilan, tapi waktu bicara panggilan, sebelum bicara jadi apa, sebagai apa, kita harus ingat bahwa ada yang memanggil. Nah, itu Tuhan ya. Makanya relasi dengan Tuhan jadi satu hal yang penting, tapi kemudian saya melihatnya gini, Tuhan itu memimpin juga di dalam hal-hal yang jelas, hal-hal yang membuat kita juga tidak jadi gamang begitu ya. Ini pendeta kah? Ini hamba Tuhan kah? Atau cuman sekadar nah di dalam Alkitab tuh ada beberapa hal yang dikaitkan dengan ada yang ditumpangi tangan, makanya itu proses dipendetakan di beberapa gereja itu ya melalui yang namanya penumpangan tangan ya. Nah, itu penahbisan. Tetapi ada orang-orang seperti misalnya guru sekolah minggu itu juga kan ngajar firman. Juga. Tapi tidak secara khusus begitu ya. Sehingga kita mesti jelas ini, apakah kalau bicara panggilan
ini apa yang Tuhan nyatakan. Nah, di situ kan kita butuh proses, diskusi dengan banyak hamba Tuhan, kita perlu terbuka, kita perlu melihat. Jadi akhirnya jangan kemudian gini, ini mau jadi pengajarkah yang sambilan, atau memang ya yang benar-benar mau menjadikan itu sebagai tanda kutip, ya kita katakan sebagai profesi atau panggilan penuh waktunya, begitu. Seperti itu ya. Oke. Berarti bagaimana kita meresponi panggilan kita itu juga penting gitu ya. Betul. Ya memang mungkin ada yang terpanggil untuk langsung memimpin begitu besar jemaat, ada yang dalam kelompok doa. Yang penting kita menanggapi dan bijak untuk bisa ngerti gitu loh. Ini loh panggilan Tuhan atas hidup saya. Dan harus diuji dulu, Pak. Harus diuji dulu. Benar. Itu tadi Pak Alex tadi bilang. Kita masih bicara bersama Pastor Alex Nanlohi, Sobat Roida. Pastor, ini satu yang menggelitik saya sekali ketika memang bicara tentang pendeta gitu ya. Ini kan satu tugas yang udah nggak gampang, nyita waktu, bahkan kakak rohani saya juga sampai harus jujur saja waktu masa pandemi ini mengurangi jam tidurnya untuk ngurusin jemaat. Padat banget Pak, sangat padat. Apalagi kalau ibadah kedukaan kan hari ini juga harus by Zoom, juga ada yang datang di tempat. Nah, kan udah sibuk nih Pastor. Saya tuh penasaran gitu ya. Tapi kan ada juga ya hamba Tuhan yang dengan tanggung jawab sebegitu besar masih mengelola bisnisnya, masih mengelola pekerjaannya. Nah, menurut Pastor pandangan Pastor bagaimana tentang hamba Tuhan yang ada tugas lain begitu ya. Dia itu di dunia bisnis, di dunia kerja. Gimana Pastor? Wah, ini diskusi yang menarik, tetapi mungkin saya tidak mau terjebak dalam pro dan kontranya, tapi saya coba berikan prinsipnya kali ya, bahwa di dalam Alkitab sendiri, jawaban untuk bolehkah hamba Tuhan tanda kutip berbisnis, itu tidak ada jawaban yang pasti, dalam arti tidak ada jawaban yang ya atau tidak, karena ada dua contoh itu. Di bagian tertentu jemaat, Paulus itu full hanya melayani jemaat. Tetapi di bagian lain, Paulus sendiri juga dituliskan sebagai seorang tent maker, tukang buat tenda. Dan dia tuh hidup atau menghidupi dirinya dan pelayanannya dari hal itu. Nah, jadi seringkali akhirnya juga banyak hamba Tuhan yang satu sisi mungkin hanya melihat pokoknya harus full gitu ya, sehingga tidak boleh berbisnis. Sementara ada lagi yang melihat, ada kok contohnya, Rasul Paulus sendiri berbisnis. Nah, jadi itu memang menarik untuk kita perhatikan. Tetapi kalau lihat prinsip secara umum, yang pertama begini, yang namanya hamba Tuhan harusnya bisa hidup atau Tuhan pelihara hidup mereka melalui pelayanan dan juga jemaat yang dilayani. Karena itu beberapa kali di Alkitab dikatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Biasanya lembu kalau lagi mengirik itu ya tahu-tahu mau makan gitu ya, dikatakan bahkan untuk lembu yang mengirik jangan diberangus mulutnya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa hamba Tuhan itu sedapat mungkin seharusnya bisa hidup dari pelayanan yang Tuhan percayakan, dan tentunya ini berkaitan dengan jemaat yang akhirnya memberikan kecukupan bagi nafkah kehidupan sang hamba Tuhan. Nah, tetapi kan tidak selamanya jemaat itu punya kemampuan yang sama atau bahkan bisa memberikan kehidupan yang layak untuk hamba Tuhan. Nah, di titik inilah khususnya untuk jemaat-jemaat perintisan atau jemaat yang mungkin lebih banyak pendetanya yang harus bantu ketimbang mereka membantu dan mencukupkan kebutuhan, maka kesempatan untuk bisa berusaha. Tapi ingat poinnya, supaya kehidupannya tercukupi, supaya tidak membebani jemaat dan bahkan bisa memberi lebih bagi jemaat. Jadi dalam situasi seperti itu ada yang mengizinkan. Dan juga ini terjadi di dalam beberapa pelayanan misi, khususnya dalam perintisan. Tetapi kalau jemaatnya sudah makin bertumbuh, sudah makin baik secara perekonomian, mesti kembali ke prinsip pertama, bahwa jemaat harusnya dipakai Tuhan memenuhi kebutuhan hamba Tuhannya. Jadi saya pikir di titik itulah kita akhirnya melihat tergantung gereja masing-masing yang punya sistem, ada gereja yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Nah, seringkali nanti diskusinya di sini. Apakah yang namanya cukup?
Nah, yang mana yang namanya cukup buat hamba Tuhan? Bener. Jadi ketika akhirnya yang satu bilang, saya tuh mesti kerja. Kenapa? Karena ini nggak cukup. Nah, sekarang cukupnya seperti apa? Jadi ingat, hamba Tuhan bukan hamba uang. Jadi harusnya bisa bijak menggunakan uang, tapi juga hamba Tuhan tetap harus diperhatikan kelayakan hidupnya. Nah, disinilah seringkali kalau di gereja itu ada kemajelisan, ada yang namanya sinode. Nah, itu yang kemudian Tuhan pakai memikirkan atau membuat sistem untuk hamba Tuhan. Sehingga kalau ditanya, gimana Pak, boleh atau tidak? Balik lagi, Bapak Ibu yang hamba Tuhan sedang melayani di mana? Tanya sama kebiasaan dalam sinodenya, dalam gerejanya, supaya jadi tidak main kucing-kucingan. Gereja bilang nggak boleh bisnis, maksudnya karena sudah dipenuhi semua kebutuhannya. Hamba Tuhannya masih pengen bisnis gitu. Nah, itu saya pikir titik temunya yang saya boleh kasih prinsip. Biasanya dikasihin adiknya, Pak. Atas nama adiknya. Jalankan. Itu dia pakai ayat juga, Pak. Jalankan uang seperti di dalam Matius 25. Wah, itu kadang-kadang ya itu diskusinya bisa panjang lah. Tapi kenapa? Poinnya begini kali, Pak. Hati-hati kalau bisnis yang dilakukan itu akhirnya membuat dia tidak fokus dalam panggilan utama untuk melayani. Itu dia. Tetapi kalau bisnisnya itu juga ternyata di dalamnya menunjang pelayanan, bagi saya justru harus didukung. Nah, ini yang kadang-kadang kita butuh hikmat dari Tuhan. Gitu. Seperti itu. Penting hikmat dari Tuhan, dan jangan sampai ya bisnisnya itu bisnis gereja. Waduh. Hati-hati. Jangan sampai. Bulan depan kita jadwalkan topik ini ya, Pastor. Oke, jadi ini menarik nih ya. Bahkan kita ini bukan bicara boleh atau enggak saja gitu ya, tapi buat hamba Tuhan yang berbisnis itu pun tanggung jawabnya luar biasa loh. Ada yang bilang kan bisnis itu dunia abu-abu lah, ya kan. Jadi benar-benar harus menjaga dirinya sekali, dan itu enggak mudah gitu loh. Dan tadi ya, cukup itu memang harus didiskusikan. Cukupnya seperti apa Jonathan, cukupnya seperti apa Nathan, itu beda-beda. Jadi itu yang saling sering terjadi perdebatan gitu ya. Betul. Kita masih bicara dengan Pastor Alex, bicara tentang gelar kependetaan, kualifikasinya apa? Tadi sudah jelas ya, secara moral dan secara wawasan ilmunya juga harus ada dan dalam. Seperti itu. Baik. Kesimpulan deh Pak Alex untuk topik kita hari ini. Silakan Pak Alex. Iya, jadi saya kembali melihat bahwa ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan lah ya di hadapan Tuhan, setiap panggilan, termasuk panggilan sebagai hamba Tuhan. Walaupun sekarang ada berbagai gelar yang diberikan, kalau ada yang nanya, jadi apa? Ada yang nanya sama saya, pendeta sama pastor bedanya apa? Ya bedanya satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, tapi sama sih ya secara pemahaman. Dan karena itu di beberapa gereja juga, mungkin ini sedikit menambahkan bahwa ada proses tadi yang Pak Jonathan, Pak Nathan juga katakan, proses itu yang membuat akhirnya ada semacam tingkatan. Ya. Jadi ini masih evangelis dulu, ketika semakin dikonfirmasi pelayanannya, akhirnya ada penumpangan tangan untuk mempendetakan. Dan mempendetakan itu juga tanggung jawab yang besar, karena kemudian dia bisa melayani sakramen. Kemudian dia bisa melayani baptisan, melayani perjamuan, bahkan bisa menumpangkan tangan untuk pemberkatan nikah. Dan itu yang tidak didapat atau belum diberikan kepada mungkin penginjil atau evangelis. Apa bedanya penginjil sama evangelis? Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Sederhana sih sebenarnya. Balik lagi ya. Saya kembali lagi. Ya, silakan. Kembali kepada kesimpulan saya tadi bahwa setiap panggilan harus kita pertanggungjawabkan, termasuk panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Itu bagi kita harus dipertanggungjawabkan. Baik, makasih. Luar biasa. Jadi udah jelas ya Sobat Reida, kalau yang sudah tergerak hatinya, iya nih berarti saya udah terpanggil. Untuk kita gimana? Udah jelas? Saya harus sekolah lagi atau tidak? Saya dalami dulu. Iya, iya. Nanti kalau mau daftar bareng, Pak ya. Iya. Ada satu yang harus saya bakar. Wow. Tapi nantilah ya, pokoknya kita nggak mungkin akan komitmen, kita nggak mungkin akan nolak. Gitu ya. Kalau memang sudah waktunya ya kita akan jalankan gitu ya. Terserah Tuhan mau arahkan kemana. Pastor Alex ada Instagramnya.
Pastor Alex ini seneng banget saya. Di TikTok ada. TikTok di ada. IG juga ada. Spotify ada gitu kan. Kalau di Instagram Anda bisa follow nih di Alex Nanlohi 74 ya. Alex Nanlohi pakai Y belakangnya 74 gitu ya. Di follow biar jadi 11K. Iya 11K. 11.000 mantap. Bisa swipe up. Bisa swipe up sudah. Pastor Alex, makasih banget kalau hari ini kita boleh dapat satu wawasan baru dan semoga ini bisa makin memantapkan setiap pendengar dan kita juga gitu ya. Oh ini jalannya, oh benar. Ini caranya gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.